Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini dan alhamdulillah yang kita undang nih semuanya 100% mualaf. Kita undang bertahap. Kenapa bertahap? Karena selain tempat kita ya, disut nggak apa-apa. Tempat kita masih darurat, ini tempat yang kita rehab. Alhamdulillah TMI dan beberapa teman merehab ini. Sekarang kita bisa tempati walaupun masih bocor kayaknya. Jadi di sini tidak muat terlalu banyak, itu yang pertama. Yang kedua, karena di sini mualafnya juga kerja, nggih. Nggih. Jadi habis ini pulang dari sini ke sawah, nggih. Nggih. Kalau yang nelayan malam ntar, nggih. Saya pengen ikut ikut mancing cuman dikasih tahu. Oh, siang jam 1. Cuman dikasih tahu kalau mabuk katanya bisa berhari-hari. Nggih. Mm. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma qaddama min dzambik." Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul amin wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ini kali kedua saya ngajak antum semua di sini, ngajak bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Yang kemarin syahadat siapa? Nggak hadir ya? Yang minggu kemarin katanya ada 3 gadis syahadat belum hadir ya? Belum hadir, mungkin halangan. Oke, kita kumpul di sini lagi. Kita akan memasuki bulan Ramadan. Jadi dibuka. Oh, mau nggak mau saya pinjam dulu Ibu. Karena itu segel jangan dibuka, kasihan. Saya pinjam sebentar. Kita buka. Di sini uniknya gini. Kita buka per halaman. Jadi buka aja dari sini ya. Al-Quran itu bukanya bukan kayak buku biasa dari sini, tapi dari sini. Kita buka surat Al-Baqarah ayat ke-183 itu ada di halaman. Nah, itu pakai halaman kita. 183. Dan Ibu saya carikan saja apa-apa. 183. Ini halamannya 28. Halaman 28 ya. Kita di sini berhadapan dengan mu'alaf yang bahkan baru sekali 2 kali membuka Al-Quran, otomatis mereka belum hafal surat apa dan letaknya di mana. Jadi kita pakai halaman. Halaman 28 ya. Posisinya di atas. Sebelah sini, sebelah kiri, atas 2 ayat di bawah 183. 183. Sudah ketemu? Ya, kiri paling atas ayat pertama, ayat kedua 183. Ya. Jadi kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, ayat ini yang sering dibaca oleh para khotib, juga para imam, juga para dai ketika sudah menjelang Ramadan atau di bulan Ramadan. Ayat ini pula lah yang menjadi dalil bahwa kita wajib berpuasa. Silakan, saya mau baca terjemahannya 183. Monggo. Siapa? Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau baca? Yang 183. Mangga. Oke, itu maknanya, itu artinya. Kalau tafsirnya beda lagi. Antara makna dengan tafsir itu agak beda. Kalau makna dimaknain per kata. Kalau tafsir itu nanti apalagi maksudnya. Terus apalagi kisah sebelumnya. Kisah yang berkaitan dengan itu. Salah satunya adalah
kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang diwajibkan kepada orang sebelum kalian. Kan gitu ya? Kita kan berpikir, oh berarti puasa sudah diwajibkan. Ya, ini kan rata-rata dari mantan agama apa? Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu. Iya, kenal nggak waktu masih di Kristen itu pernah puasa? Tapi kenal puasa di Kristen. Kenal puasa di Kristen. Ada ya. Nah, iya ada syariat atau aturan dari agama-agama sebelumnya tentang puasa. Misal yang sering kita populer dengar di kalangan Muslim, itu puasa Daud. Sehari puasa, sehari enggak. Kayak gitu. Itu puasa Daud namanya. Itu dilakukan oleh Nabi Daud alaihis salam. Siapa Nabi Daud? Nabi Daud dalam kekristenan bernama King David. Itu. King David ini siapa? King David ini adalah ayahnya King Salomo. Ya, King Salomo, King David punya istri satu. Demikian pula dengan King Salomo. Ya kan? Dikisahkan gitu kan? Ya. Kalau King David istrinya 100 kurang satu. Ya. Kalau dalam kekristenan diriwayatkan bahwasanya King David berzina dengan Bathsheba hingga melahirkan anak lagi. Yang ke-100 itu Bathsheba. Kalau King Salomo itu satu 1.000. Jadi anaknya King Daud itu King Salomo 1.000. Di mana nubuatan yang ada dalam kekristenan, Mesias terakhir itu harus keturunan Daud. Itu nubuat. Jadi Mesias itu yang akhir, yang raja, di atas raja, yang menguasai dunia, itu harus lahir dari keturunan Daud. Tapi anehnya di dalam kekristenan, Daud diceritakan berzina dengan Bathsheba. Sedangkan dalam Islam bagaimana? Tidak. Sama istrinya juga 100 kurang satu. Tapi ketika mau genap 100 ditegur oleh Allah sehingga nggak jadi gitu. Jadi di Islam King David itu tidaklah berzina, merupakan nabi yang terjaga. Itu bedanya. Islam sangat memuliakan semua para nabi. Bahkan dalam Al-Qur'an disebutkan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu berlaku tidak hanya untuk uswah kepada Rasulullah, tidak berlaku cuma kepada Rasulullah, tetapi semua nabi itu ada tauladan yang baik, akhlak yang baik. Jadi logikanya harus ini bertolak belakang. Bagaimana mungkin Yesus Kristus harus bernasab kepada Daud sebagai Mesias, sebagai raja yang menguasai dunia, tetapi yang dinasabkan itu dikisahkan tuh melakukan perbuatan tercela. Kayak gitu. Ini kan satu yang bertolak belakang. Di mana Yesus Kristus digambarkan malah mengampuni semua dosa. Kayak gitu. Ini yang dulu menjadi polemik di kepala saya. Bagaimana mungkin turunan dari orang pendosa akan menghapus dosa seluruh dunia. Dari mana nasabnya Yesus? Nasabnya Yesus itu ada dalam surat dalam Matius 1. Di sana dikisahkan inilah silsilah Yesus Kristus. Di mana di sana digambarkan bahwasannya Yesus Kristus adalah anak Maria dan Yusuf itu tukang kayu yang berumur 90 tahun menikahi Maria kurang lebih usianya 12 tahun itu dalam kondisi hamil Yesus di Matius. Nah, nasabnya nyambung ke sana. Nyambungnya ke Yusuf, tukang kayu putra Daud. Ini maksa, harus masuk. Kayak gitu. Tetapi yaitu David di dalam Islam bukan sekedar raja, tapi merupakan nabi. Dan syariatnya itu masih dipakai oleh orang Islam. Dengan puasa Daud. Bukan nikahnya, Bapak.
Nggak ada Islam nyuruh 99, bapaknya udah seneng syariatnya dipakai. Oh asik, saya bisa 99 katanya. Enggak Pak. Jadi yang saya bahas ini tentang puasa. Bapak ingat ini bahasan puasa. Bukan bahasan munakaha. Bukan fikih munakaha. Bukan pernikahan. Cuman saya ngejelasin kenapa. Karena ada sesuatu yang ganjal antara sang Mesias dengan kakeknya harus turun dari keturunan Daud. Ini yang jadi ganjalan, kenapa Daud digambarkan berzina dengan Batseba hingga melahirkan anak. Maaf Pak, yang namanya suami istri hubungan, sekali hubungan nggak mungkin dapat anak. Betul? Perlu 3 sampai 5 kali hubungan baru hamil. Betul? Berarti perzinahan yang terjadi dalam ilmu kedokteran bisa lebih dari 1 kali kemungkinannya. Inilah yang tidak saya terima. Dan saya nerima konsep Islam, ternyata luar biasa dalam Islam itu, Daud itu dimuliakan. Ini sekelumit kisah kilas balik masa lalu kita. Saya kan juga orang Kristen dulu, Pak. Saya malah sebelum Kristen itu, saya nih orang Konghucu, dewanya banyak lagi. Tetapi punya di atas dewa tertinggi namanya Tien. Makanya Konghucu itu monoteisme sebenarnya. Karena Tuhannya satu, cuman dewanya banyak. Gitu. Apa fungsi dewa ketika saya tanya, nih masih saya berkata masih yang murni ya. Dewa itu adalah pengemban tugas dari Tien. Karena kenapa Tien tidak bisa turun ke bumi? Kenapa? Terlalu rendah bumi untuk Tien, terlalu mulia Tien. Monoteisme gitu loh. Cuman praktek di perjalanan terkadang suka nyembah dewa, dewi gitu. Kayak gitu. Tapi konsep dasar seperti itu. Konsep dasarnya. Nah, setelah itu baru saya ke Protestan. Ketika Protestan itu, yaitu ada sesuatu yang kadang menggelitik kepala saya, bertentangan. Yaitu tadi misalnya tentang harusnya nubuatan itu Mesias atau Raja akhir zaman yang menguasai dunia ini, yaitu Yesus Kristus, harus turunan Daud. Maka dimasukkanlah ke sana Yusuf. Yang namanya bin atau keturunan itu harus hasil hasil kumpul tidurnya dari laki-laki itu. Tidak bisa kemudian ada orang hamil, udah ketahuan hamil, kemudian misalnya dinikahi sama Pak Pak ini Pak Sontoloyo misalnya. Kemudian anaknya jadi misalnya Sontolaya misalnya. Sontolaya binti atau bin Sontoloyo nggak boleh. Kenapa? Karena jelas bibitnya bukan si Sontoloyo gitu. Walaupun yang nikahin ibunya ketika hamil si Sontoloyo kayak gitu. Nah kayak gitu, itu permisalan gitu kan. Saya mau nyebut nama takut namanya sama, ntar saya bilang di sini Pak Dedi ada Pak Dedi lagi. Kalau Pak Franky ada, saya nggak berani pakai nama Franky, makanya Ustadz soalnya beliau sudah kan gitu. Nah itu saya sedikit kulik tentang sejarah David atau Daud, bagaimana kepandangan Islam dan pandangan Kristen kayak gitu. Jadi ada pertentangan, satu sisi memuliakan Daud atau David dengan harus lahirnya Mesias atau Raja yang menguasai dunia terakhir itu dari keturunan Daud, dari David, tetapi satu sisi David dikisahkan berzina dengan Batseba. Batseba ini istri orang. Kayak gitu, udahlah berzina ngerebut bini orang. Nah, ini saya nggak terima. Ternyata di Islam dikisahkan tidak terjadi. Gitu. Dan Daud merupakan raja yang perkasa. Dia perkasanya apa? Dia mampu mengalahkan Goliat. Kalau dalam Islam namanya Jalut. Jalut itu besar badannya, tinggi. Dan hanya di sisi mata ini saja sama mata yang terbuka. Itu dilempar pakai ketepel sama ketepelnya Daud. Nah, saya sampai sekarang masih pengen belajar untuk ketepelnya Daud. Karena salah satu yang dipakai oleh Nabi. Seperti memanah saya sudah. Rasulullah kan memanah. Muhammad Al-Fatih memanah kan gitu. Saya sudah menguasain. Tapi ketepelnya Daud itu belum tahu saya. Belum bisa. Kalau salah lempar kemana-mana Pak soalnya Pak. Saya udah nyoba Pak. Yang kena itu bukan sasaran. Orang lain kena. Bagus nggak kencang Pak. Gitu. Kalau panah saya sudah bisa panah. Tapi tetap aja Bapak senyum di sana suruh panah giginya satu saya nggak berani Pak. Soalnya saya belum ini.
gitu. Tapi kalau pakai senapan angin berani saya, Pak. Giginya itemin satu gitu di itu sih berani gitu. Karena kalau senapan angin yang 4,5 itu senapan burung saya mahir gitu. Kayak gitu. Oke, lanjut ke sini. Jadi luar biasanya Islam itu memuliakan para nabi ya. Terus bagaimana? Yesus dimuliakan enggak? Oh, Yesus dimuliakan sekali. Dimuliakan sekali. Bahkan dalam Al-Quran, penyebutan nama Isa atau Yesus melebihi banyaknya penyebutan nama Muhammad. Oh, luar biasanya. Padahal Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad. Nabi termulia, Khotamul Anbiya. Di sini pula ada hikmah. Seseorang yang mulia, nggak usah bilang saya orang mulia. Nanti orang akan tahu kalau itu mulia. Seperti itu. Jadi kalau Bapak difitnah sama tetangga, santai aja Pak. Kasih aja hadiah Pak. Jangan bogem Pak. Maksudnya dikasih hadiah yang tukang nelayan kasih ikan. Nanti lama-lama nggak akan fitnah lagi Pak. Percaya? Ada Pak, gitu tetangga yang suka gini mulutnya. Kasih ikan Pak, masih segar, kalau perlu masih hidup tuh. Oh tolong tolong pegang-pegang gitu. Kenapa? Masih goncang gitu. Saya kasih yang terbaik buat ibu, buat bapak gitu. Kenapa? Tetangga terbaik. Kok terbaik apa? Terbaik dalam manas-manasin orang. Karena ini ceritanya gimana Al-Fatihah sudah pada bisa. Sebelum Al-Fatihah yuk. Jadi gini. Saya dulu waktu puasa masih kumpul sama mama, masih sembunyi kan. Jadi tiap pagi tuh SMP saya disuapin. Bayangin Pak, udah hidup cewek disuapin. Bu, saya udah hidup cewek. Tahu hidup cewek? Udah ngerti cewek. Maksudnya sudah fitrahnya, sudah tertarik sama wanita. Udah ngerti wanita sing cantik, sing montok, wis ngerti. Ngono loh. Wis naksir wis, cuman nggak berani pacaran. Kayak gitu. Tapi ya gitu, karena takut saya puasa disuapin. Sudah ada kecurigaan tuh. Karena perilaku saya langsung berubah sejak saya syahadat. Saya syahadat 91, 94 terakhir ke gereja. Jadi itu masih kumpul sama orang tua, masih ke gereja saya. Dan kalau puasa dikasih susu, kasih apa. Jarang sekali. Kalau pagi saya lolos, saya jalan, siang udah dicegat depan pintu, dikasih makanan. Nggak bisa puasa. Nah ketika saya SMA, jadi saya 3 tahun itu jadi orang Islam, itu masih ke gereja, itu saya perbandingkan. Makanya detail saya. Tentang David saya detail, tentang Salomo saya detail, tentang Yakub juga saya detail, ayahnya Yakub juga saya detail. Kayak gitu. Karena saya perbandingkan. Tentang kisahnya penyaliban juga detail. Karena ketika saya di gereja, pulang ke rumah saya bandingkan. Itu 3 tahun. Gak tanggung-tanggung. Baca Quran, gak iso. Gak iso. 3 tahun gak iso. Alif-alifan gak iso. Kenapa? Gak bisa belajar, Pak. Saya sering beli buku waktu itu. Kan buku kalau misalnya tentang hadis, tentang Quran, tentang ini, tentang puasa. Nah begitu ketahuan, suka di ini. Berapa hari sekali itu dicek kan. Tas saya dicek. Oh ini ada buku Islam. Oh itu si Anu. Ketinggalan. Kenapa? Kan kebetulan hujan. Tasnya basah. Oh balikin besok. Besoknya sampai sekolah saya kasih ini. Ada buku. Dari mana kamu? Gak tahu dikasih orang. Oh iya kamu Kristen ya katanya. Ngapain pegang buku Islam? Udah ambil aja jangan banyak bacot. Diambil sama teman. Nah besokannya beli lagi. Kok ada lagi? Ya kan kita pelajarannya kan negeri pelajaran Islam. Temen nitip. Ke bawah buru-buru. Ke bawah mulu. Ya besok balikin. Ya. Ya, saya bilang iya aja gitu. Sudah mulai curigain gitu. Nah, itu saya sering bandingkan apa yang disampaikan di ini apa di gereja dengan di konsep secara Islam. Makin lama yang tadinya masuk Islam saya pikir sekedar konsep ketuhanan yang cocok buat saya, ternyata konsep-konsep semua yang ada dalam Islam itu jauh lebih sempurna. Salah satu contohnya adalah tentang kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus, di mana benar-benar nggak ada campur tangan nasab siapapun, laki-laki siapapun, Maria tidak menikah, dan ketika membuktikan bahwa dia nabi, ternyata adalah surat Maryam atau surat 19 ayat 30. Ketika Maryam menemui rabi-rabi Yahudi yang memburunya, ya, karena hamil di luar nikah, Maria itu kan hamil tanpa nikah, di luar nikah. Hukumannya rajam, Pak Yahudi. Maka Maria mendatangi Rabi itu kemudian ngasih isyarat suruh tanya ke anaknya. Dengan siapa engkau hamil? Suruh tanya ke anaknya. Siapa itu? Anak itu dikasih kode suruh tanya anaknya.
Terus apa yang dikatakan oleh Yesus waktu itu adalah surat Maryam sampai diabadikan dalam surat Maryam. Surat 19 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala inni Abdullah atanyal kitab wa ja'alani nabiyya. Kata bayi Isa, bayi Yesus, berkata bayi Yesus, aku ini hamba Allah, bukan Allah. Bukan anak Allah. Aku ini hamba Allah, Abdullah. Qala ini sesungguhnya. Ini itu penekanan dalam Al-Quran. Oh, makanya ada namanya balaghah, ada namanya nahwu shorof. Innah dan ini, terus ana, ani beda. Gitu. Kalau ana saya, kalau ani pacarnya Roma. Nah, gitu. Nah, ada sini namanya Ani. Bener suaminya Roma. Oh gitu. Kuda saya namanya Ani soalnya, yang perempuan. Nah, cowoknya Roma. Nah, jadi sih punya kuda Roma dan Ani gitu. Romanya Ramadan, Aninya Ani siapa ya, lupa saya namanya udah. Gitu. Nah, ceritanya kayak gitu. Jadi kata Rasulullah, kata Al-Qur'an, qala inni, berkatalah Isa, sesungguhnya aku, ini sesungguhnya aku Abdullah, hamba Allah, atani alkitab, diturunkan kepadaku, dititipkan kepadaku, diturunkan, diamanahkan kepadaku untuk disampaikan kepada umatku, wa ja'alani nabiyya, dan jadikan aku seorang nabi. Kata Nabi, makanya di Injil pun sampai sekarang saya tidak menemukan kata-kata dari Yesus bilang, aku Yesus, akulah Tuhan, akulah Bapa, akulah alam Tuhan alam semesta, sembahlah aku. Gak pernah nemu. Gak pernah. Gak pernah nemu. Ada yang sudah nemu? Ada yang sudah sering baca Injil sampai habis? Udah? Gak ada? Tapi sering baca? Ada? Udah pernah baca Amsal 7? 7:18 sudah? Ada syair luar biasa. Telah kupendangkan permadani, kain lenan dari Mesir, beraneka ragam. Gitu. Sudah baca itu? Sudah? Kenapa di gereja nggak pernah dibacain ya? Bacanya di luar ya. Kenapa? Ada yang udah tahu isinya? Yang senyum-senyum tahu isinya. Itu tentang indahnya percintaan. Nah, gitu. Nah, jadi kita kembali kepada niat. Ini ada dibuka nih, ada niat sahur. Niat sahur. Oke. Nah, niat sahur sebelah kanan. Oke. Jadi kita baru cetak ini ya, panduan sedikit ya, ngebuatan nopo-nopo nggih. Nah, dikit-dikit belajarnya, dikit-dikit lama-lama jadi bukit insyaallah. Insyaallah nanti di sini ada yang jadi ustadz. Oh, insyaallah. Nggih, amin. Biarpun di sini belum boleh mendirikan masjid karena kekurangan jumlah muslim, tapi insyaallah belajar kan boleh. Alhamdulillah tetangga sini toleransi nggih untuk belajar. Jadi siapa tahu nanti salah satu di sini jadi gurunya atau ustadz-ustazahnya nggih. Nih di niat sahur itu, niat sahur kapan kok? Nah, niat sahur ya niat sahur atau niat puasa boleh dilakukan niat puasanya setelah buka puasa boleh. Biasanya habis tarawih itu dibaca kan? Karena kenapa? Puasa Ramadan itu harus niat. Ya, ada yang membolehkan niat harus tiap hari. Dari habis sahur, habis buka puasa niat. Lebih banyak habis tarawih. Karena harus niat. Kalau nggak niat, nggak sah. Kalau puasa sunnah nggak apa-apa, nggak niat. Pagi belum makan, langsung niat puasa Senin Kamis, nggak apa-apa. Tapi kalau Ramadan harus. Ada yang bilang harus tiap hari. Ya, ada ulama yang bilang, udah sekalian aja nih awal Ramadan. Ramadan nih. Begitu udah Allahu Akbar maghrib. Terus langsung niat. Ya Allah, kalau belum hafal ini nih. Ya Allah, saya niat saum Ramadan, puasa Ramadan 1 bulan penuh. Sudah. Gak usah sebut 29, 30 hari. 1 bulan, sudah selesai. Allah Maha tahu. Ada yang boleh begitu, daripada lupa. Ya barangkali ada yang begitu puasa, tidur jam 5, bangun lagi besokannya jam 6 pagi kan gitu. Kan suka ada itu. Apalagi baru belajar ya, kan gitu kan.
capek gitu. Jadi diniatkan udah sebulan penuh nggak apa-apa. Tapi tuntunan yang umum adalah kita mencontoh mazhab Imam Syafi'i. Apa tuh mazhab? Mazhab itu dipergampang kita, cara ibadah kita tuh dipergampang. Ngikutin kondisi alam. Biasa gitu kalau mazhab. Kalau kita pakai Syafi'i, kenapa? Kondisi alamnya sesuai dengan tata cara yang dilakukan Rasulullah yang dikumpulkan dalam kitabnya Imam Syafi'i yang disebut mazhab Syafi'i gitu. Saya menjelaskan kepada mu'alaf sekali lagi. Ini netizen. Saya ini menjelaskan kepada mu'alaf, bukan kepada muslim yang sudah ngerti fikih. Tuh, perlu dibedakan. Bahasanya harus lugas. Dipahami, nggih? Jadi kita di sini lebih banyak menggunakan tata cara beribadah, mau puasa, mau sholat, mau wudhu, mau makan. Makan termasuk ibadah. Masuk. Segala hidup kita ini bisa jadi ibadah. Dengan tata cara yang dikumpulkan oleh Imam Syafi'i dalam sebuah kitabnya atau bukunya. Kitab itu buku. Nah, nggih, Ustazah, kitab itu buku, nggih? Nggih. Kalau maktab kantor. Oh gitu. Kalau menulis kataba ya? Yaktubu. Nah, itu. Kebetulan ada yang ngerti bahasa Arab. Nah, ana tatakalam fi Indonesia. Laisa tatakalam fi Arabiyun. Jadi, ana nanya dikit-dikit gitu. Nih, jangan banyak-banyak ustazah, nggak mampu juga, saya belum mampu gitu. Jadi alhamdulillah ada ustazah bahasa Arab. Jadi gitu kurang lebihnya yang dicatat atau kataba yaktubu, dicatat. Kok dicatat? Ah, kutiba fi kitabnya. Oh, ditetapkan. Oh gitu. Ditetapkan, diwajibkan. Nah, iya. Tuh, kata artinya ditetapkan, maknanya adalah diwajibkan. Gitu. Bingung? Bagus, kalau bingung harus belajar supaya nggak bingung. Kayak gitu. Kan ada ustazahnya juga. Jadi seperti itu. Kita tidak bisa terus mengartikan Al-Quran seenaknya. Gitu. Karena kita perlu 14 atau 12 cabang ilmu untuk bisa mentafsirkan Al-Quran. Gampangnya gimana? Kita baca terjemah sama tafsirnya saja. Karena keterbatasan usia dan ilmu kita. Jadi gitu. Yang telah kita ngikutin cara-cara beribadahnya Rasulullah. Jadi antara Imam Malik, Imam Syafi'i itu beda. Rasulullah nggak lakuin. Jangan salah. Itu dilakukan semua sama Rasulullah. Semua yang mereka tulis itu dilakukan sama Rasulullah. Garis besar, sekali lagi kita berbicara kepada mu'alaf. Jadi bahasanya global. Itu semua dilakukan oleh Rasulullah dan oleh sahabat Rasulullah. Yang terjamin tidak bid'ah. Gitu. Bid'ah apa? Ngada-ngadain. Yang nggak dilakukan Rasulullah dibilang dilakuin. Gitu. Bid'ah. Jadi itu ditulis, kemudian Imam Syafi'i kebetulan menulis cara-cara ibadah yang sesuai dengan alam kita. Makanya kita pakai Imam Syafi'i. Kayak gitu. Contohnya apa? Ketika kita berwudu. Wah, kalau Imam Syafi'i berwudu tuh banyak pakai air. Daripada Imam Malik. Kan gitu. Kenapa? Karena Imam Malik pada posisi negeri yang airnya nggak sebanyak Imam Syafi'i. Kayak gitu. Kalau kita begitu make mazhabnya Imam Syafi'i di tempat yang gersang, aduh, minum aja kita ngirit. Bagaimana kita akan hambur-hamburkan air gitu. Kalau di Indonesia, air aja tuh saya lihat nggak pernah ditutup krannya. Kalau ditutup malah masalah ya. Kenapa? Karena airnya dari sumber air dan tidak pernah kering. Alhamdulillah ya. Jadi di sini ini kalau mau miara ikan atau lele, cukup kasih kubangan, udah colokin ke mata air, udah seselang itu, nggak bakal kering sudah. Kan gitu. Coba kalau di Arab Saudi, mahalnya gitu kan. Air lebih mahal daripada bensin. Ya. Ini di sini niatnya dibaca bareng, udah Latinnya aja. Nawa itu sauma godin, tapi dimulai dengan bismillah. Kalau kok ini dibolak-balik sengaja.
Kalau saya lurus dari awal, yuk mulai dengan bismillah, kurang ingat. Tapi kalau saya bolak-balik jadi ingat nggih. Ingat ya, insya Allah seumur hidup ingat. Mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu soma godin anadai fardis syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Ingat, yang ditulis ini nawaitu sauma ini jadi sauma. Ganti O. S-O-U. Sauma. Nanti kalau misalnya mau jadi shot, nanti ada pelajarannya. Sekarang pakai sauma dulu. Ya, jangan sauma. Sauma. Sauma, gadinnya ini jadi godin. Go. Kalau nggak bisa go aja. Godin. Ya, insya Allah dimakfu. Nawaitu sauma godin an adai fardis syahri. Ramadana, bukan Ramadana. Ramadana hadhis sanati lillahi ta'ala. Itu kalau misalnya kita pakai ilmu baca tajwid itu ta'ala, bukan ta'ala, ta'ala. Al-a'la. Gitu. Nggih, Ustaz, benar Ustaz. Takut salah saya. Nggih, pakai ain, tapi karena kita awal monggo gitu ya. Bisa, nggih? Ya, diikutin setelah saya. Bismillah. Salah saya pemenggalannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma godin an adai fardis syahri Ramadana hadihis sanati lillahi ta'ala. Nah, artinya saya niat berpuasa esok hari menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Saya nggak ini ya Ustaz, nggak hafal. Gimana dong? Ya udah, nawaitu besok puasa ya Allah. Dah ya. Puasa Ramadan gitu ya. Baru nanti baca ininya. Oh, saya mau baca lah habis niat. Tapi takut lupa karena lagi narik ikan. Udah narik ikan. Saya daripada lupa. Ya Allah, nawaitu besok mau puasa Ramadan. Allahu Akbar, dapat ikannya gitu kan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Saya tahu orang narik ikan itu mau pakai tenaga karena saya doyan mancing. Makanya saya sebutnya ikan mulu karena doyan mancing gitu. Dan tadi Ustadz Dimas itu juga usaha ikan. Beliau. Kemarin sempat mau ngikut itu mancing. Cuman dikasih tahu mabuknya 3 hari. Oh, saya nggak pulang ke Jakarta ini. Nggak jadi. Udah pengen ngikut sudah. Nggak jadi. Terus kalau buka puasa, jadi gini, habis buka puasa, Allahu Akbar, udah tanpa selesai azan boleh buka puasa sambil jawab Allahu Akbar. Kok di sini nggak ada azannya? Berarti bukan Allahu Akbar ya di sini ya. Di sini nggak ada azan, nggak ada. Pakai jam, ya. Berarti nanti di HP kan sudah bisa tuh download lah screenshot daftar imsakiyah ya untuk daerah Malang Selatan ya, karena antara Surabaya Malang beda berapa menit gitu. Nah begitu sudah masuk, udah nawait nih zahabat zomma'u wabtalatil uruku wasabatil ajru insyaallah ya. Kalau di masyarakat sini ada yang make misal Ustaz saya hafalnya ini Ustaz Oh ya, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bis baca enggak apa-apa. Tapi kalau mau baca ini gitu. Kenapa dikasih ini? Karena ini hadisnya lebih kuat. Gitu. Jadi ada doa-doa tuh ada hadisnya, ada apanya. Nah, ini hadisnya lebih kuat gitu saja. Terus saya baca yang mana ya Ustadz? Saya hafal itu ya itu dulu. Kalau nggak hafal gimana ya Ustadz? Saya daripada ngambil dulu misalnya saya lagi nyangkul di sawah misal atau saya istilah katanya lagi dagang lagi bayar ngajari kan
di sini nggak semuanya muslim kan, bisa jadi lagi dagang ada yang beli kan. Ya udah, bismillah ya Allah saya niat buka puasa karena engkau minum. Ya. Nah, setelah satu teguk coba tahan. Itu doa mujarab. Doa yang biasanya diterima Allah. Tadi Ustadz Dimas bilang minta hadiah ke Allah, ya Allah. Bilang, ya Allah saya minta hadiah rumah yang besar, yang saya sanggup merawatnya, yang baitina jannatuna, yang rumahku bagaikan surga untukku, yang istriku jadi gak ngomel-ngomel lagi, terus istriku jadi lemah lembut di sana. Minta hadiah itu ya Allah gak apa-apa. Ibu kenapa ketawa? Ibu jadi ketahuan suka ngomel, Bu. Kayak gitu. Ah, makin banyak yang ketawa. Berarti ibu emang hobinya ngomel ya. Daripada saya diomelin, saya coba teh manis dulu lah. Oh, ternyata panas, Bu. Panasan teh manis daripada omelan ibu kayaknya. Ah, gitu. Gitu, Bu. Niatkan kita puasa 1 bulan penuh. Ya, 1 bulan penuh. Saya pas lagi belajar puasa bener-bener ya puasa pertama saya di perantauan. Udah puasa di bulan puasa hari pertama. Sudah zuhur, saya sholat zuhur, saya tidur. Lemes seret, kerasa ya. Begitu lagi tidur, diketok pintu, mama datang. Saya bilang, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kenapa? Ini pasti batal saya. Datang ke kosan, sidang mendadak. Gak ada telepon waktu itu. Kan masih tahun 94. Saya ada telepon tuh kan tahun 96. Simen 4. Itu pertama kali pakai kartu kecil. Sebelumnya Nokia pisang. Ya, kalau Simen 4 ada jaing gitu, ada anjing ditimpuk, simennya nggak rusak, anjingnya mati. Gitu kan ya. Ingat nggak yang gede, yang berat? Ada Motorola. Oh, oh. Yang lebih berat lagi Motorola tuh. Punya saya, dua-duanya punya. Tapi punyanya udah tahun berapa? 90 berapa ya? Jelang tahun 2000 baru punya. Nah, itu saya didatengin, tahu-tahu mama bawa susu. Wah, saya suka susu bubuk bendera. Yang coklat, suka saya. Terus dikasih apel Washington apel. Saya senang banget Washington apel. Senang banget. Sekarang saya lebih senang apel Malang daripada itu. Apel Malang sama apel Fuji. Ternyata dia lebih bagus. Di badan lebih bagus. Lebih cepat diserap. Untuk saya ya. Karena saya pencernaannya cepat. Gitu. Kalau bapak-bapak tuh makan 3 kali sehari wis gemuk, ya. Percaya saya makan sehari 6-7 kali. Badannya segini. Gemuk sih, tapi nggak terlalu gemuk. Percaya. Percaya. Karena metabolisme saya cepat. Kayak gitu, beda. Semua kemarin cek. Kata orang kalau makannya cepat lapar, cek coba semua dicek. Dari asam urat, lolos. Terus dicek lagi gula darah, lolos saya, alhamdulillah. Terus katanya ngecek, oh tak cegat di kolesterol. Karena badannya berisi. Dicek juga, kok normal katanya. Cek tekanan darah, nah kalah di tekanan darah. Jadi kalau bapak-bapak tekanan darah 160 pusing gitu. Saya 200 biasa aja. Saya 200 biasa. Kayak gitu. Ini sekarang kalau diukur saya sekitar 18 nih. Kalau ada alat silakan cek. Sekitar 17-18 ini sekarang. Kerasa sih, 17 kerasa, tapi enggak pusing. Kerasa. Jadi memang beda. Metabolismenya beda. Nah, itu ceritanya saya dikasih ini susu. Suruh makan. Saya kode sama koko saya, gimana? 3 kali baru makan. Apa mau doa tawarin 3 kali? Apa doa biar mama cepat pulang? Nih bingung, serba bingung nih. Orang tua kangen juga gitu kan. Terus di sini saya nggak puasa, didoain saya biar nawarin 3 kali saya lagi niat puasa gitu. Tapi saya kepengen gitu kan, manusiawi, baru belajar. Tawarin 2 kali. Saya bilang enggak kenyang, saya bilang. Oh kamu lemes kan bangun tidur gitu. Kenapa? Lemes? Iya. Ah puasa kali? Enggak, saya bilang. Udah minum, dibikinin susu ya sama mama katanya. Dibikinin, nggak usah mah, udah gede, saya bilang, udah hidup cewek, udah ngerti cewek. Alasan saya begitu tuh. Alasan saya begitu, selalu begitu. Nah, terus kata mama, udah dibikinin aja, nggak usah mah. Puasa kamu? Enggak. 2 kali itu. Udah ngomong lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Kata mama, kok saya ngeliat kamu lemes banget sih? Terus nggak minum, nggak makan, nggak apa?
puasa ini. Terus koko saya bilang, buruan makan katanya. Udah langsung, ya udahlah bikinin susu, bikin susu, makan buah. Nah, saya lupa ngerem. Makannya lahap. Kan dibawain buah sama susu, minumnya lahap. Koko udah sampai, gimana sih orang nggak makan? Ngerti ya? Ngerti lah, yang biasa nyangkul, udah capek, dikasih makan, gimana tuh minumnya? Glek-glek gitu kan. Wah, puasa nih, katanya, puasa. Terus saya baru ingat, iya kenapa saya lahap makannya ya? Akhirnya saya bilang gini, "Ma, kan lagu yang ngetop, nasib 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 anak kos," gitu tuh. "Tiap hari hanya makan mie, bagaimana tak kurang gizi," kan gitu kan ya. "Kan saya anak kos." "Oh iya ya," katanya. "Kamu makan mie?" "Enggak, nasi pecel 300 perak. Pagi makan." "Terus kamu ini enggak makan?" "Enggak, kan makannya tadi pagi," gitu loh. "Terus sekarang bagaimana saya nggak akan lahap? Saya suka susu, dikasih apel. Aduh makasih banget," saya bilang. Nah itu mama kan datang bareng-bareng saudaranya tuh. "Iya kali ya, kan. Lu menderita banget, lu nggak punya duit ya, gue kasih duit, dia kasih duit saya." Ini saya antara alhamdulillah atau innalillah ini. Lagi puasa dikasih makan, makan kenyang, dikasih duit. Nah, gimana nih ceritanya? Akhirnya saya dibawa lagi ke rumah makan, makan lahap lagi ternyata saya. Terus kata mama, "Ya kasihan ya ngekos ya. Ntar deh kalau misalnya ini nanti kata kata yang saudara, ikut gua aja lah ke Jakarta," katanya, "daripada susah makan loh," katanya. Saudara yang di Jakarta tuh. Ya udah nanti aja lah saya bilang dalam hati saya, gua ini aja keluar dari rumah, nggak pengen kumpul biar bisa puasa, bisa apa ya, ini suruh kumpul lagi, enggak ah saya bilang. Tapi itu antara ini alhamdulillah atau astagfirullah. Jadi gitu, sembunyi-sembunyi itu. Jadi di tahun keempat masih sembunyi, saya mulai belajar Islam di tahun keempat. Jadi 3 tahun pertama justru banyak perbandingan. Saya baca Quran itu masih masih Iqra ya, Iqra 2 kalau nggak salah, apa Iqra 3. 3 tahun tuh, masih Iqra 3. Nah, kemudian setelah 1 tahun SMA itu saya belajar, tahun itu pula saya sudah debat. Saya debat lintas agama, yang saya lawan nggak cuma orang Kristen, tapi juga ada ateis dan juga orang-orang Buddha dan segala macam. Sampai sekarang malah dikenal tukang debat. Saya senyum aja musuh saya udah takut gitu kan. Ya kalau lagi debat saya senyum aja. Ngapa sih kamu senyum-senyum? Ya enggak, kan udah ngerti gua gitu. Kenapa? Ngerti lu ngaco. Kamu nggak ngargain saya. Bukan nggak ngargain. Lu tuh botol tapi nggak sadar gitu. Atau botol. BODO. Tolnya tol. Nah iya. Kamu botol nggak sadar saya bilang. Makanya saya ketawa. Ya kamu menghina nggak begini kalau debat. Ya terus saya gimana? Saya galakin gitu. Ntar kamu protes lagi saya bilang. Sampai sekarang itu saya kadang kalau debat itu senyum aja mereka udah takut. Udah takut gitu. Kenapa? Mereka tahu saya udah menguasai itu. Kenapa? Karena saya berasal dari sana. Dan saya paling suka kalau misalnya debat itu nggak mau macam-macam. Udah pondasi dari sebuah agama adalah konsep ketuhanan. Kalau konsep ketuhanannya kuat, maka kuatlah agama itu. Kalau konsep ketuhanan yang diyakinin oleh seseorang kuat, maka kuatlah dia beragama. Misal, saya meyakini konsep keagamaan dalam Islam, nggak usah ngomong yang lain. Berarti kuat Anda. Ketika Anda yakin tentang konsep ketuhanan di dalam Islam, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Esa, tempat meminta, tidak beranak, tidak dilahirkan juga, gitu kan. Dan tidak ada sesuatu yang sama dengan dia. Kalau dulu di kita, dulu waktu di zaman kita masih Kristen, Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Tuhan. Itu tidak ditolak dalam Islam. Jadi dalam Islam tuh Tuhannya luar biasa kayak gitu. Makanya konsep ketuhanan saya sangat kuat dan alhamdulillah kita di sini dipersaudarakan dalam Islam. Kita tidak akan ngoyak-ngoyak tetangga kita yang masih belum muslim, tidak. Tapi kalau mereka bertanya tentang Islam kita kasih tahu. Dan kalau saya pun debat itu di forum, bukan terus ada orang saya ajak debat, enggak, semua ada aturan. Sebab kenapa dalam Islam ada sebuah ayat yang berkata lakum dinukum wali ya din, agamamu agamaku, agamaku agamaku. Jadi kita toleransi dalam Islam. Alhamdulillah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.